Cerita berlatar pada tahun 2003 di mana saat itu Nigeria mengalami konflik internal luar biasa. Dan peristiwa ini dimulai saat salah seorang petinggi militer negaranya tak setuju dengan hasil pemilihan presiden yang baru sehingga pembantaian terjadi di mana-mana. Bahkan presiden terpilih mereka harus mati di tangan pemberontak. Disebabkan hal itu Amerika bersama negara-negara besar lainnya segera menyelamatkan warga negara mereka yang terjebak di sana. Brewing for months in Nigeria exploded yesterday. Thousands have been killed in the fighting or executed, but United States forces have already begun to evacuate its embassy. Dan terlihat saat itu seorang letnan bernama Waters bersama anggotanya baru saja kembali ke markas setelah berhasil mengevakuasi duta besar Amerika. Dan harusnya misi mereka sudah selesai, tapi karena situasi darurat, Waters dan timnya kemudian diberitahu oleh Kapten Bill kalau masih ada warga negara Amerika yang harus mereka selamatkan. Go see the medic. Hi, Cap. Kemudian mereka semua pun diberikan penjelasan singkat soal misi ini, di mana terdapat seorang dokter bernama Lena yang saat ini terjebak di pedalaman Nigeria, yang mana Waters pun diminta untuk menyelamatkan sang dokter bersama 3 orang lainnya, dan begitu berhasil, mereka harus membawanya ke tempat penjemputan yang lokasinya cukup jauh. Setelah briefing selesai, mereka semua pun langsung diterbangkan menuju lokasi. Setibanya di desa tempat dokter Lena bersembunyi, Waters dan anggota timnya pun langsung meminta bantuan warga lokal untuk menuntun mereka menemui sang dokter. Dan Waters pun harus sangat berhati-hati dalam operasi ini karena hampir seluruh wilayah di sana telah dikuasai oleh pasukan pemberontak yang memiliki persenjataan tak main-main. Akhirnya mereka berhasil menemukan dokter Lena yang saat itu sedang sibuk melakukan operasi. Dan 3 warga negara Amerika lainnya juga kebetulan berada di tempat yang sama karena sedang membantu dokter Lena. Kemudian Waters pun memberitahukan ke dokter Lena kalau mereka harus segera bergerak menuju titik penjemputan yang jaraknya 12 km dari desa. Dan jika terlambat sedikit saja maka pasukan pemberontak akan menghadang mereka di tengah jalan. Akan tetapi dokter Lena tidak menurut, malah meminta Letnan Waters untuk menyelamatkan 70 orang warga desa lainnya. I will not leave without the indigence personnel. Can't do that, man. Why not? Because my orders are very clear. Find the nuns and get your things packed up and get ready to move. And I will not leave without my people. Non ci credo, non è possibile. Come fa a non capire? Karena dokter Lena tak ingin dievakuasi tanpa membawa warga itu, akhirnya Waters pun meminta arahan markas pusat terkait kondisi mereka saat ini. Dan di sini sebenarnya markas pusat tak setuju dengan apa yang dokter Lena tawarkan, tapi karena tak ada waktu lagi, Waters pun kemudian berpura-pura setuju untuk membantu mengevakuasi warga desa. Namun dirinya mengingatkan kalau warga yang bisa ikut hanya mereka yang dalam kondisi prima saja. Thank you, Lieutenant. Hurry, please. I am sure this bitch is American. The doctor is the mission red. What did Captain say? Fuck you think he said? Dan ketika matahari terbit, 70 orang warga desa pun sudah siap untuk ikut bersama Waters. Dan di saat-saat terakhir 3 orang warga Amerika lainnya memutuskan untuk tetap tinggal di desa demi merawat warga yang sampai saat ini masih terbaring lemas akibat ulah pasukan pemberontak, di mana 3 orang itu terdiri seorang pendeta dan 2 orang suster. Dengan berat hati dokter Lena pun berpisah dengan mereka dan hanya bisa mendoakan keselamatannya. Good luck. God bless you. See you. Go, we've got. God already left Africa. Come on. Hey, come on, let's go. Perjalanan pun dimulai dan jalur yang akan dilewati masih berupa hutan dan bukit yang tak akan mudah dilalui bagi semua orang, terutama bagi warga yang sudah berumur dan anak kecil. Tapi dibanding harus menghadapi pasukan pemberontak, mereka memilih untuk melalui itu semua. Oh, come on. Man, you gotta speed up. Singkat cerita, hari pun mulai poek dan mereka telah berjalan selama 12 jam tanpa henti, dan tak sedikit warga yang hampir jatuh pingsan akibat kelelahan. Tapi mereka juga tak bisa berhenti begitu saja karena saat ini sedang berada di wilayah para pemberontak. Hingga ketika Waters menilai situasi sudah cukup kondusif, barulah dirinya memutuskan agar mereka beristirahat selama 30 menit. Dan di saat warga sedang bersantai, salah satu anggota Waters melaporkan pergerakan musuh yang jaraknya tak jauh dari mereka. Karena pasukan musuh yang lewat ini jumlahnya cukup banyak, Waters pun meminta para warga untuk segera bersembunyi di antara semak-semak.
Dan saat itu salah seorang balita di rombongan mereka nampaknya mulai tidak nyaman dengan situasi saat ini dan dirinya tak berhenti menangis hingga hampir saja membuat persembunyian mereka semua ketahuan. Untung saja poeknya malah menjadikan musuh sulit menemukan keberadaan mereka hingga akhirnya ketika Dr. Lena mengira pasukan musuh telah lewat seutuhnya, tiba-tiba ternyata pasukan pemberontak tadi sebenarnya sedang menuju ke desa, makanya mereka berpapasan di tengah jalan. Dan di sini Dr. Lena sempat meminta Waters untuk menghentikan pasukan musuh karena nyawa warga desa dalam bahaya. Tapi masalahnya misi Waters hanya fokus untuk menyelamatkan warga negara Amerika. Selain itu, militer Amerika juga dilarang untuk ikut campur politik internal negara Nigeria. Dan akhirnya begitu pasukan pemberontak berhasil tiba di desa, semua warga yang ada di sana pun tak luput dari pembantaian, termasuk pendeta dan 2 orang suster Amerika yang sebelumnya memilih berdiam di sana. Commander, no! Akhirnya Waters dan rombongannya pun tiba di titik penjemputan, kemudian mereka melemparkan bom asap berwarna kuning agar pilot helikopter bisa melihat keberadaan mereka. Dan saat itu terdapat 2 heli tapi yang mendarat hanya 1 karena yang satunya lagi harus tetap berada di udara untuk memberikan perlindungan dari serangan musuh. Kemudian Waters pun meminta Dr. Lena untuk naik duluan sedangkan para warga mereka ditahan di pinggiran landasan. Dan saat akan naik ke heli barulah Dr. Lena sadar kalau selama ini Waters berbohong akan menyelamatkan para warga, dan warga yang tak berdaya pun sempat berusaha meneriaki Dr. Lena untuk meminta pertolongan. Namun mereka juga tak berani memberikan perlawanan karena takut dengan Waters dan bawahannya. Tak ingin berlama-lama di sana, kemudian Waters pun meminta seluruh anggotanya untuk segera naik ke heli tanpa mengucapkan sepatah kata pun ke para warga yang telah mereka berikan harapan palsu. Tentu saja hal itu membuat para warga sangat merasa sedih, namun mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis. Sementara di dalam heli, Dr. Lena hanya bisa menangisi keadaan ini sedangkan Waters hanya mencoba menjalankan misinya lagi pula. Seperti itulah instruksi dari atasannya, yang mana saat itu kebetulan penerbangan mereka melintasi desa semalam dan Waters beserta Dr. Lena pun melihat seluruh warga di sana telah dibantai. Melihat itu Dr. Lena pun semakin histeris ketika menyadari si pendeta dan kedua suster teman baiknya harus tewas di tangan pemberontak. Dan Waters sendiri tak kuasa menahan amarah di dalam dadanya saat melihat banyaknya warga tak bersalah dibantai tanpa ampun, apalagi kebanyakan dari mereka wanita dan anak kecil. Di tengah amarahnya Waters tiba-tiba mengeluarkan sebuah perintah, yakni meminta pilot heli untuk memutar balik demi menyelamatkan warga yang tadi mereka tinggalkan. Tentu saja begitu tiba di sana, kedatangan mereka pun disambut gembira oleh para warga yang sudah putus asa. Karena terbatasnya penumpang yang bisa diangkut menuju perbatasan menggunakan heli, maka anak-anak pun diutamakan sedangkan sisanya harus menunggu bantuan susulan. Dan di sini Dr. Lena pun sangat berterima kasih atas keputusan yang Waters buat. Di sisi lain anggota Letnan Waters dibuat bingung oleh keputusan pimpinannya yang jelas-jelas bertentangan dengan perintah dari pusat. Kebijakan Waters barusan tentu saja diketahui oleh pimpinannya yakni Kapten Bill, apalagi Waters sempat minta 3 helikopter tambahan untuk mengangkut warga lainnya. Namun semua keinginan Waters ditolak mentah-mentah oleh sang kapten, apalagi saat ini pemerintah Amerika tak ingin ikut campur dengan urusan politik negara Nigeria. Karena tak bisa naik pesawat, akhirnya mereka semua pun harus berjalan kaki sejauh 32 km menuju perbatasan melewati gunung dan sungai yang tentu saja tak akan mudah. Di sisi lain pelarian mereka ternyata telah disadari oleh salah seorang petinggi pasukan pemberontak hingga mereka pun langsung mengejarnya. Sejak mereka kabur dari desa kemarin, para warga hanya makan dan minum seadanya. Bahkan terlihat di sana mereka membagi sebuah mangga untuk makan bersama-sama. Melihat hal itu, beberapa anggota Waters tak tega dan langsung berbaik hati membagikan beberapa kantong ransum yang mereka miliki. Di sisi lain, salah satu anggota Waters berhasil memantau pergerakan musuh menggunakan citra satelit. Dan nampaknya keberadaan mereka sedang diincar oleh musuh yang jumlahnya mencapai 1 peleton. Karena merasa heran mengapa musuh sangat ngotot ingin menemukan
menemukan Dr. Lena dan warganya, lantas Waters pun mencoba menanyakannya secara langsung. Namun Dr. Lena hanya menjawab tidak tahu. Think hard. I told you I don't know. Kemudian perjalanan pun kembali dilanjutkan karena sejauh ini musuh masih mengikuti jejak pelarian mereka, dan jika terlambat sedikit saja maka mereka semua akan tertangkap. Yang mana di tengah perjalanan salah satu anggota Waters yang penasaran menanyakan kebijakannya yang tiba-tiba membantu para warga. Karena selama menjadi bawahan Waters, dirinya tahu betul kalau Waters selalu mengutamakan misi di atas segalanya. You know that. If I figure it out, I'll let you know. Singkat cerita, beberapa jam kemudian bawahan Waters memberi kabar kalau di depan mereka terdapat sebuah desa. Dan berdasarkan pengamatannya, di dalam desa tersebut sedang terjadi pembantaian besar-besaran. Namun dibanding harus baku tembak dengan pasukan pemberontak, bawahan Waters mengatakan kalau mereka bisa mencari jalur alternatif. Tapi Waters yang tidak tega memilih untuk menolong para warga desa. Kemudian Waters pun menyuruh kedua bawahannya naik ke atas pohon bertugas sebagai penembak jitu. Flea, you got the Zippo? Roger that. Sedangkan sisanya mengendap-endap untuk masuk ke desa, dan di sini Waters kembali dibuat kaget ketika dirinya mendapati puluhan mayat yang ditumpuk jadi satu. Tampaknya penyiksaan yang dilakukan oleh pasukan pemberontak telah dilakukan sejak pagi. Lalu Waters yang sudah emosi pun langsung menembak kedua pemberontak itu. Kemudian diikuti oleh anggotanya dan mereka pun menghabisi para pemberontak satu persatu. Sementara itu Dr. Lena bersama warga lainnya hanya bisa menyaksikan aksi heroik para Navy SEAL itu dari jauh dan berdoa semoga pembantaian ini segera berakhir. Di sisi lain, ketika Waters menyisir desa, dirinya menemukan banyak warga yang hendak dieksekusi oleh musuh, dan mereka pun langsung saja setelah berhasil menumpas seluruh pasukan pemberontak yang ada di sana, mereka pun segera memanggil Dr. Lena untuk mengobati warga yang terluka. Tapi ujung-ujungnya kebanyakan dari mereka tak bisa lagi diselamatkan. Dan sekarang seluruh anggota Waters jadi paham mengapa Waters berubah pikiran dan rela berkorban untuk menyelamatkan para warga. Mungkin misi mereka hanya menyelamatkan Dr. Lena, tapi betapa butanya hati seseorang jika hanya berdiam diri ketika melihat kekejaman di depan mata. Malam harinya saat rombongan sedang beristirahat di tengah hutan, tiba-tiba Dr. Lena menghampiri Waters yang mana dirinya menyadari kalau lengan Waters tadi sempat terkena sayatan musuh. Sambil mengobati kemudian Dr. Lena menceritakan kalau dirinya dan mendiang suaminya dahulu sering pergi ke berbagai wilayah konflik sebagai sukarelawan. Hingga suatu hari suami Lena meninggal akibat mencoba melindungi dirinya dari pasukan pemberontak. Dan apa yang Waters coba lakukan saat ini sama saja dengan mendiang suaminya, yaitu membantu orang-orang tak berdaya. Keesokan paginya Waters diberitahu bawahannya bahwa berdasarkan citra satelit musuh semakin dekat dengan posisi mereka saat ini. Anehnya lagi, musuh seakan-akan mengetahui posisi mereka, yang berarti ada pengkhianat di antara mereka. Mengetahui itu kemudian Waters pun meminta Dr. Lena untuk membantunya menemukan orang yang dimaksud. Namun tiba-tiba si pengkhianat bernama Gideon yang ketakutan kabur mampret, tapi dengan cepat salah satu bawahan Waters langsung menembaknya. Dan saat tubuhnya digeledah, mereka menemukan alat seperti receiver. Pantas saja musuh bisa mengetahui jejak mereka selama ini. Dan di akhir hidupnya Gideon menyampaikan kalau anak dan istrinya ditahan oleh para pemberontak, makanya dirinya terpaksa berkhianat. Selain itu Gideon juga memberitahukan alasan para pemberontak mengikuti mereka karena di rombongan tersebut terdapat seseorang yang sangat mereka incar. Karena tak ada lagi waktu untuk basa-basi, Waters kemudian mengancam akan menembak warga satu persatu jika orang yang menjadi incaran para pemberontak tak angkat suara. Would anybody want to transmit our position? Somebody's gonna tell me. Tell me what I want to know. I'm gonna
kill someone else. Dan akhirnya orang itu pun maju ke depan. Ternyata dirinya adalah anak kandung dari Presiden Nigeria bernama Arthur Azuka yang kemarin dibunuh oleh para pemberontak. I'm sorry to have misled you. They murdered my father. Dan ternyata di Nigeria presiden berfungsi sebagai kepala suku, jadi ketika garis keturunannya masih selamat, maka tahtanya jatuh ke putranya. Dan itulah mengapa pasukan pemberontak sangat menginginkan nyawanya. Dan yang mengecewakan dari ini ternyata Dr. Lena sejak awal tahu kalau Arthur adalah anak mantan presiden, tapi tidak memberitahu Water sama sekali yang sudah berjuang mati-matian untuk mereka semua. Red, Lake. Tak lama setelah kepergian Waters dan rombongannya, pasukan pemberontak berhasil menemukan jasad Gideon. Dan ternyata sejak awal Waters sudah memasang berbagai bom di sekitar jasad Gideon karena dirinya tahu kalau pasukan musuh akan ke sana. Hingga akhirnya dalam perjalanan saat sedang beristirahat, Waters kembali dihubungi markas pusat di mana Kapten Bill marah besar atas tindakan Water kemarin membantu warga yang sedang dibantai. Akibatnya sekarang hubungan bilateral antar negara menjadi terancam. Mendengar hal itu, Waters pun emosi, dirinya tak habis pikir bagaimana bisa seseorang membiarkan pembantaian yang terjadi secara terang-terangan. Selain itu, Waters juga mengungkit kalau selama ini dirinya telah memimpin berbagai misi sulit yang tak bisa dicapai oleh siapapun. Maka dari itu dirinya memohon agar Kapten Bill mau membantu para warga yang sedang kesulitan. Complete this mission. I'll give you my word on it. Well, that's a major problem, Lieutenant. Does that mean that he's not human, sir? I'll direct air support as soon as I can. I promise you. Karena misi ini bertentangan dengan perintah pusat, Waters pun tak ingin melibatkan anggotanya kecuali mereka ingin ikut secara sukarela. Disebabkan hal itu, kemudian Waters pun menanyai mereka satu persatu dan ketujuh anggota Waters yang berperi kemanusiaan pun setuju untuk membantu para warga secara sukarela. I'm good to go. I can't leave him, sir. Are we there yet? I'm gonna get him out. Those Africans are my people too. Thanks, fellas. Akibat Waters tadi membunuh beberapa pasukan pemberontak menggunakan bom, mereka akhirnya mendatangkan bala bantuan dan sekarang jumlahnya mereka malah berkali-kali lipat. Di sisi lain, saat ini Waters beserta rombongannya tak jauh lagi dari wilayah perbatasan dan sebentar lagi misi mereka akan selesai. Namun Waters dan anggotanya merasa kalau keberadaan mereka sedang dipantau oleh musuh, dan tiba-tiba seorang penembak jitu menembak salah satu bawahan Waters. Lalu mereka pun mengobati temannya yang terluka itu. Tak lama musuh pun berdatangan hingga pertempuran yang sangat mengedankan pun terjadi hingga tatangkalan reruntuh. Akibat pertempuran yang mengedankan itu, setengah rombongan mereka tewas di tempat, termasuk satu anggota Waters. Not supposed to be like this. It wasn't supposed to happen like this. It's not for nothing, right? I got everything, all right? Namun belum juga bernapas, mereka kembali diserang tanpa henti. Kemudian salah satu anggota Waters pun memasang sebuah ranjau agar para musuh tak bisa mengikuti pelarian mereka. Tapi sayangnya ranjau yang mereka pasang hanya tersisa satu, dan itu tak akan cukup menghentikan gempuran pasukan yang akan datang. Oleh karena itu mereka pun mencoba menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan serangan udara. Dan di tengah proses kabur, salah satu anggota Waters bernama Lee berusaha menyelamatkan seorang warga yang tertimpa dahan pohon. Tapi mereka berdua akhirnya tewas terkena gempuran peluru. Di saat yang sama, Dr. Lena yang histeris melihat warga terluka, dirinya menjadi sasaran empuk bagi musuh yang ingin melontarkan sebuah RPG. Karena amunisi mulai habis dan peluru mulai mengikis tubuh mereka, kini mereka pun tidak punya pilihan lain selain kabur. Kemudian anggota Waters bergantian menghentikan gempuran musuh agar warga bisa kabur dari lokasi. Tapi karena itu juga mereka gugur satu persatu. Move, team, go!
Di mana saat itu kaki Waters terkena tembakan saat proses kabur, kemudian dirinya meminta Dr. Lena untuk kabur duluan bersama dengan Arthur. Sedangkan dirinya dan anggotanya akan berusaha menahan para musuh karena kebetulan wilayah perbatasan sudah berada di depan mata. Di saat yang sama bantuan serangan udara tiba di lokasi, namun untuk melakukan eksekusi mereka membutuhkan konfirmasi ulang. Karena sejak tadi Waters dan anggotanya tak sempat mengangkat radio. Dan saat mereka sudah sangat terdesak, barulah mereka bisa memberikan arahan ke pilot untuk menyerang musuh hingga akhirnya Coming in hot. di mana serangan udara barusan membunuh seluruh pasukan pemberontak yang berada di sana. Di sisi lain Dr. Lena bersama warga lainnya belum bisa melintasi gerbang perbatasan, tapi untung saja tak lama kemudian Kapten Bill bersama 3 helikopter tiba di lokasi. Akibat pertempuran itu 4 anggota Waters harus tewas dalam misi ini, dan warga yang selamat dari serangan tadi tak henti-hentinya berterima kasih atas jasa Waters dan anggotanya. Thank you. I will never forget you. Welcome back, Lieutenant. Dan mereka semua pun segera mendapatkan penanganan darurat, sedangkan warga yang selamat akhirnya bisa bersatu kembali dengan anak-anak mereka yang sudah menunggu sejak awal. Sebelum berpisah, warga juga berterima kasih ke Dr. Lena yang sudah memperjuangkan mereka, padahal dirinya bisa saja pergi tanpa harus mengalami penderitaan seperti saat ini. Arthur sendiri sebagai pewaris ayahnya, dirinya berharap bisa memimpin warganya yang selamat menuju kemakmuran di wilayah yang baru. Tamat ending yang sangat mengdarderdorkan, sungguh sangat mengaction sekali. Dan memang film-film seperti ini tuh aksinya yang seru-seru itu tuh, yang dudut dan ya memang sih ngeditnya sungguh menggeliarkan, tapi nontonnya wah enak sekali. Dan macam mana menurut teman-teman semua tentang film ini? Silahkan saja tulis di kolom komentar, dan pasti komentar-komentar teman-teman semua pasti saya selalu balas, dan ya memang tanpa kalian semua ya saya tuh macam mana lah, gak ada apa-apanya gitu. Makanya kalau YouTuber sombong itu sungguh mengajikan sekali itu. Apaan sih lah itu sih, tergantung orangnya masing-masing. Oke, akhiri saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.